Bu Herlina sudah mempersiapkan Al-Quran. Sudah, Bu. Sekarang Ibu buka surat Al-Baqarah, Bu. Ya. Ayat 10, Bu. Silakan Ibu baca ayat 10 sampai ayat 12. Saya persilahkan, Bu. 10 sampai 12, Bu. Ya, Bu, betul, Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad wa zadahum Allahu marad wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, Bu. Ya, Bu. Silakan Ibu tulis surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 3, Bu. Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 3. Waktunya 3 menit ya, Bu Herlina. Ya. Kamu? Ya, Bu. Waktunya sudah habis. Silakan dilihatkan ke kamera, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Herlina. Ya, Bu. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Dwi. Oke,
Baik, terima kasih Ibu Desi. Bu Herlina, kita beralih ke tahap yang kedua atau sesi yang kedua yaitu Ibu dipersilahkan untuk mempresentasikan modul ajar yang Ibu perbaiki. Jadi kan peer teaching kemarin Ibu ada kumpulkan modul ajar, kemudian ada kami nilaikan. Nah, dari modul itu salah satunya Ibu upload kembali untuk kompre ya Bu ya. Nah, silahkan Ibu presentasikan modul ajar tersebut 5 menit saja ya Bu ya. Dari mulai awal itu di identitas sampai terakhir itu di asesmen. Silakan Ibu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi, Bu Desi, dan Pak Reza selaku penguji dan pembimbing. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang modul saya itu PBL, ya, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nama sekolah SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Silakan Ibu dilanjutkan. Yang pertama, kompetensi awal, guru bisa berkomunikasi dan diskusi dengan guru mata pelajaran bimbingan konseling dan BK bekerja sama. Terus untuk profil belajar Pancasila, profil belajar Pancasila ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Penguatan profil pelajar Pancasila, umat Islam juga diperintahkan untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Bekerja merupakan aktivitas dunia, tetapi juga dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas dan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sarana dan prasarana memakai yang pertama LCD projector, multimedia, pembelajaran interaktif, mushaf Al-Quran, tajwid, tafsir, laptop, dan pengeras suara jaringan internet. Target peserta didik umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Tujuan pembelajaran melalui metode PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 105, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf di depan kelas, serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, guru memutar video pembacaan surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Yang kedua, siswa menonton video pembacaan surah At-Taubah ayat 105. Siswa membaca surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Yang keempat, siswa mendemonstrasikan bacaan di depan kelas. Guru meminta kepada siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. 6. Guru memberi tugas dan menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan siswa dalam kelompok. Tugas yang saya berikan yang pertama sekali, 1. Carilah mufradat atau arti kata tajwid yang ada dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. Terus yang kedua, buatlah laporan hasil diskusi siswa, kemudian dipresentasikan di depan kelas.
Pemahaman bermakna, guru dapat menghubungkan pelajaran dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat duduk di bangku SMP, apakah di antara peserta didik ada yang pernah meraih prestasi? Kemudian guru bertanya usaha-usaha yang dilakukan untuk meraih prestasi tersebut. Apabila tidak ada yang pernah berprestasi, maka peserta didik diminta menceritakan prestasi yang pernah diraih oleh orang lain. Beserta kiat-kiat untuk meraihnya, peserta didik diminta mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita sukses tersebut. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, kegiatan awal. Peserta didik mengamati dan mempelajari video pembacaan Quran Surah At-Taubah ayat 1-5 tentang etos kerja. Tampilan video akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi untuk mempelajari materi pembelajaran. Yang kedua, guru meminta kepada satu orang siswa perempuan dan satu orang laki-laki secara acak maju ke depan untuk mendemonstrasikan bacaan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan kaidah tajwid dan mahrajul huruf di depan kelas. Berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang etos kerja? Terus bagaimana meraih kesuksesan dengan etos kerja? Berikutnya, kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah persiapan, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti menentukan tujuan pembelajaran melalui metode PBL. Peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan mahrajul huruf. Yang kedua, mengumpulkan sumber pembelajaran, kumpulkan buku teks, materi sumber online lainnya yang relevan tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja untuk meraih kesuksesan di tingkat kelas 10. Berikutnya, cari video di YouTube dan TikTok dan membuat PowerPoint untuk membahas materi tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran. Rencanakan urutan pembelajaran dengan mengidentifikasi topik, konsep, dan keterampilan yang akan diajarkan. Tentukan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai seperti diskusi atau kegiatan kelompok. Yang keempat, menyediakan materi dan alat pembelajaran. Siapkan materi pembelajaran yang mencakup tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Persiapkan alat-alat pembelajaran seperti video, pembelajaran, dan PowerPoint. Yang kelima, menyusun rencana aktivitas kelas. Rencana aktivitas-aktivitas yang dilibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok atau proyek sederhana, serta pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memulai diskusi dan merangsang pemikiran kritis siswa. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang etos kerja? Yang kedua, bagaimana meraih kesuksesan dengan etos kerja? Urutan kegiatan pembelajaran mencerminkan penerapan alokasi waktu pendekatan PBL. Pembelajaran yang pertama, alokasi waktu 3 jam, 3 kali 45 menit. Kegiatan pembukaan 10 menit, doa, absen, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran. Memotivasi siswa untuk mencapainya kompetensi dalam karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan. Kegiatan Diringkas inti, saja Bu Herlina, diringkas. oh ya Bu, baik Bu. Kegiatan inti 90 menit, langkah-langkah metode pembelajaran. Yang pertama, guru memutar video. Yang kedua, siswa menonton video pembacaan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Siswa membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan mahraj huruf.
Yang keempat, siswa mendemonstrasikan bacaan di depan kelas. Yang kelima, guru meminta kepada siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Yang keenam, guru memberikan tugas dan penjelasan apa yang harus dikerjakan. Terus kegiatan penutup 10 menit. Menyimpulkan, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Refleksi pencapaian siswa, formatif assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Refleksi peserta didik. Pertanyaan refleksi, apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami instruksi pemerintah? Perintah maksudnya. Yang ketiga, adakah hal yang menarik lainnya? Berikutnya, asesmen penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua, siswa mampu berdiskusi, mencari mahrajul huruf dan tajwidnya. Yang ketiga, siswa mampu mempelajari mufradatnya. Ini dibaca, Bu, siswa pada mufradatnya dengan tajwidnya enggak? Cukup, cukup Ibu, cukup. Terima kasih Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu Herlina, saya mau bertanya. Tadi saya lihat kompetensi awal. Kan tema Ibu adalah kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya Bu ya? Iya, Bu. Ya. Nah, kompet eh, kompet untuk materi ini kompetensi awalnya kan Ibu menuliskan bahwa guru bisa berkomunikasi dan diskusi dengan guru mata pelajaran BK dan PPKN dan seterusnya. Nah, menurut Ibu kompetensi awal itu apa Ya, dan apa maksudnya di gunanya? situ. Ya. Baik, Bu. Saya coba jawab. Kompetensi awal itu saya buat di sini guru bisa berkomunikasi dengan diskusi dengan guru mata pelajaran bimbingan. Maksudnya di sini berdiskusi dengan guru BK, guru PPKN terkait dengan masalah kompetensi dalam kebaikan etos kerja. Maksudnya bagaimana siswa itu ada motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dalam belajar, dalam ibadah. Uh, jadi berkaitan dengan guru BK, dengan guru PPKN. Jadi ada semacam berkomunikasi dengan guru PPKN, dengan guru BK tersebut untuk Oke, membahas tentang uh, sifat siswa, terus keinginan siswa, motivasi siswa, siapa-siapa baik, saja yang akhlaknya lebih. baik. Ya, Oke, Bu. Kemudian saya mau tanya lagi, sebelum siswa itu mempelajari topik kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, apa eh, apa yang harusnya sudah dimiliki oleh siswa sebelum belajar ini? Baik itu pengetahuannya, pengalamannya, keahliannya, dia sudah harus bisa ngapain? ya, baik saya coba jawab, Bu. Eh, Siswanya itu kan hmm, masih apa tuh? Boleh kalau untuk belajar kalau guru mengizinkan bawa HP, itu siswa kan boleh bawa HP. Jadi Hmm, siswa yang kita ajar itu mudah untuk kita arahkan. Apalagi untuk mencari apa-apa materi-materi yang kita inginkan yang berbentuk positif, apalagi berkaitan dengan mata pelajaran kita, itu mudah didapat di dalam internet. oke, Karena kalau saya mengajar di kelas 10B itu meminta kepada siswa itu boleh membawa HP, tapi setelah oke, belajar baru disimpan. baik. Sekarang saya tanya, etos kerja apa ya, Bu? Etos kerja itu
eh, usaha seseorang untuk bekerja keras, Eh, motivasi se- seseorang untuk Oke, bekerja keras. sebelum belajar tentang kompetensi dan kebaikan dan etos kerja itu, pelajarannya apa temanya? Oh, itu bab satu, Bu. Memang Itu bab saya satu. kemarin, iya bab satu. Baik, Karena saya ambil baik. judul itu karena saya waktu itu kebetulan Oke, ngajar bab satu. oke. Baik, Bu. Kompetensi awal itu mirip seperti konsep pengetahuan awal. Kalau pengetahuan awal, pengetahuan yang sudah dia miliki sebelum dia belajar materi tertentu kan. Contohnya begini, besok, misalnya besok saya misalnya muridnya Bu Herlina, saya sebagai muridnya Bu Herlina tuh kan murid rajin ceritanya gitu ya. Terus Ya, karena besok itu belajarnya tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kemudian saya belajar dulu. Nah, gitu ya. Jadi, ya. ketika besoknya saya mau sekolah, belajar dengan Bu Herlina di kelas, saya sudah punya bekal. Nah, kompetensi awal itu seperti itu, Ibu. Jadi, keahlian yang sudah dia miliki, baik itu pengetahuan, baik itu pengalaman, yang sebelum dia belajar itu dia sudah punya bekal untuk belajar dari kompetisi dalam kebaikan. Contohnya begini, kalau kita baca surat, kalau misalnya saya ini contohnya sama melulu ya dari kemarin-kemarin. Karena itu paling gampang. Misalnya di kelas satu atau 2 saya lupa. Ada materi mengenai membaca surat An-Nas. Nah, kalau anak SD itu kan biasanya juz amma ya Bu ya, Iqra gitu ya Bu ya. Terus ada pelan-pelan Ya, yang satu dua orang yang sudah Al-Quran. Nah, karena dia topiknya adalah membaca surah An-Nas, maka syarat atau kompetensi awalnya adalah dia mampu membaca huruf hijaiyah bersambung. Ya kan, Bu? Kalau dia tidak mampu membaca huruf hijaiyah bersambung, maka dia bisa dipastikan nggak bisa baca surat Anas atau dia kesulitan untuk membaca surah Anas. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi itu contoh dari kompetensi awal, Ibu. Jadi ini apa namanya ya? Sepertinya, nah, pemahamannya itu berbeda, Ibu, tentang oh yang ya Ibu Bu, miliki. Begitu ya? ya. Baik, oke. Kalau materi saya ini Bu, kompetensi dalam kebaikan dan kebaikan itu berarti kompetensi berlomba-lomba dalam ibadah. Kalau kompetensi dalam Ya, kebaikan, berarti kan anak-anak itu sebelumnya tuh sudah harus apa ya, ya, paham atau udah harus hafal eh, ya, contoh kebaikan itu apa saja sih, terus apa manfaatnya. Berarti kan dia sudah harus tahu konsep dan ruang lingkup dari berbuat baik dan kebaikan serta ya, etos kerja. Nah, jadi dia ya, sudah harus tahu itu dulu, baru dia belajar tentang berkompetisi dalam kebaikan. kebaikan dan Bagaimana kebaikan. caranya dia berlomba-lomba dalam hal yang baik, begitu loh. Ya Bu, Ya, Bu ya. Baik. ya Bu. Nah, kemudian di sini saya lihat pertanyaan pemantik ada kesuksesan. Oke. Eh, Di sini tadi saya lihat ada ibu menggunakan internet, kemudian apa lagi ya, laptop, proyektor ya Bu ya. Ya, Iya, internet itu dipakai untuk apa Ibu? internetnya untuk mencari mana misalnya ada bahan-bahan atau yang siswa sulit didapat di dalam buku, berarti Hmm, digunakan internet untuk mencari bahan-bahan atau materi tambahan tersebut. oke. Kemudian nanti bahannya diapain? Bahannya nanti kan di anak-anak siswanya kan dikumpulkan Mm-mm, berbentuk kelompok, berarti kan buat tugas mencari mahrajul huruf dengan tajwidnya. Kalau mm-mm, siswa tersebut tidak menemukan di buku atau mm-mm. kesulitan mencari, berarti bisa Anda temui di pakai internet. Oke. Kalau proyektor untuk apa Ibu? Proyektor itu untuk memantulkan infokus, Bu. Tapi kadang-kadang jarang juga dipakai. Tapi kalau misalnya kalau siswanya terlalu apa tuh untuk supaya jelas tidak ada gangguan di apa tuh Hmm, digunakan. oke. Proyektor dengan infokus apa bedanya Ibu? Kalau Enfokus itu eh,
apa tuh? Enfokus itu memantulkan dari laptop ke apa? Ke dinding Kalau proyektor Ibu? materi. Kalau proyektor itu eh, semacam apa? Layar yang itu kan, Bu? Bu, Layar, ya kan? proyektor itu adalah media pembelajaran yang Oh fungsinya iya. itu memproyeksikan gambar. Oh iya. Baik secara digital maupun secara manual. Begitu ya, Bu ya. Iya. Jadi ada Oh dua, iya. ada proyektor digital dan ada proyektor manual. Jadi kalau proyektor digital biasanya dia memproyeksikan gambar dari perangkat digital. Contohnya adalah laptop. Itu kan digital ya, Bu. Handphone. Oh Ada proyektor yang bisa memproyeksikan file yang tersimpan di handphone. Nah, tapi kalau Infocus Ibu, itu merek proyektor, Bu. iya. Itu merek proyektor. Mungkin Ibu bilang di sekolah itu ada, sekolah Ibu punya Infocus, punya Infocus. Tapi sekali saya lihat mereknya Epson. Kan itu kebohongan publik, Ibu. Oke. Sama kayak kita Iya. naik motor dibilang naik Honda, padahal motornya Yamaha. Nah, ya kayak gitulah, Bu. Ya, makanya saya tanya proyektor dengan Infocus. Baik, nggak apa-apa. Kemudian ini tadi Ibu Iya. kan menerapkan model pembelajaran PBL, Bu. Pertama, PBL itu apa ya, Bu? PBL itu adalah Project Based Learning. Apa, Bu? PBL itu adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal yang menggunakan apa tuh? Problem based learning, Bu. Oke. Oke, ada berapa langkah PBL, Ibu? Eh, langkah PBL, langkah PBL ada 5, Bu. Hmm. Dimulai dari Dimulai dari yang pertama sekali orientasi siswa pada masalah. Yang hmm, kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. mm-mm, Yang ketiga, berikutnya membimbing mm-mm, penyelidikan individual atau mm-mm, kelompok. mm-mm, Berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang mm-mm. terakhir, mengana- menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kalau tidak salah itu, Bu. Kalau tidak salah benar, Bu. Kan tidak salah, berarti benar. Ya, Makasih, udah Bu. sesuai kok, Bu. Baik, baik. Kemudian saya cuman mau lihat, Kak, saya lihat kayaknya ini dua atau tiga pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Begini, ketika di pelajaran, kegiatan pembuka ya, Bu ya, biasanya kan ada kita menyapa siswa, berdoa, mencek kehadiran siswa, intinya menyiapkan siswa secara fisik dan psikologis, termasuk mencek kebersihan kelas gitu ya dan kerapian pakaian. Kadang ada guru yang seperti itu, terutama guru SD gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, terus juga ada kegiatan memotivasi dan memberikan apersepsi. Apersepsi ini biasanya kan meng, eh, apa ya banyak ada beberapa kegiatan. Apa tujuan kita memberikan motivasi dan apersepsi di kegiatan pembuka? Kenapa tidak di awal kegiatan inti? Eh, ya, saya coba jawab, Bu. Supaya ada motivasi siswa untuk apa? Semangat untuk belajar. Hmm. Jadi ada semacam pertanyaan eh, materi pembelajaran yang awal supaya mengingat kembali materi yang awal, maksudnya minggu kemarin misalnya. Terus semangat lagi untuk melakukan tugas untuk pada hari ini pembelajaran. Itu aja, Bu. Eh,
Bisa diulang lagi Sebenarnya, pertanyaan. jadi motivasi dan persepsi itu salah satu tujuannya adalah mempersiapkan fisik dan mental siswa untuk mengikuti pembelajaran. Dan kegiatannya macam-macam. Bisa motivasi, bisa persepsi, bisa mencek kehadiran, itu juga termasuk Ibu. Atau misalnya memberikan ice breaking untuk membangkitkan minat belajar juga. Nah, jadi eh, itulah kenapa dilakukan dia kegiatan pembuka ya dilakukan di awal. Jadi nanti siswa itu kan kadang-kadang dia moodnya naik turun, keinginan naik turun. Jadi bagus kita lakukan di awal biar pembelajaran yang akan kita lakukan di kegiatan inti itu bisa diterima dengan baik dan diikuti dengan baik. Begitu ya Bu ya. Ya, terima Baik. kasih. Nah, nah, kemudian begini Bu, kenapa guru perlu melakukan refleksi di akhir pembelajaran terhadap peserta didik? Supaya siswa yang kita materi yang kita jelaskan ingat kembali dan ada motivasi siswa untuk bisa mengembangkan atau menjelaskan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang guru berikan dan mengingat kembali materi yang sudah dijelaskan dan dipelajari, Itu menguatkan saja. intinya. Oh, oke. Itu saja, Bu. Baik, baik. Nah, eh, berkaitan dengan kegiatan remedial dan pengayaan. Ini terakhir ya, Bu ya. Ya. Kapan guru memberikan kegiatan remedial dan kapan guru memberikan kegiatan pengayaan? Apabila siswa tersebut waktu belajar, waktu penilaian, siswa tuh ada yang nilainya di bawah KKM, seperti misalnya nilainya dalam hari waktu kita belajar tersebut di bawah 75, berarti itu saya lakukan remedial atau pengayaan. Remedial atau pengayaan, Bu? Itu kan dua hal yang berbeda, Bu. Kalau di bawah KKM Remedial, dia remedial atau pengayaan? remedial. Remedial. Jadi kalau pengayaan kapan Ibu kasih? Kalau remedial, Diulang lagi ininya apa namanya evaluasinya ya Bu ya setelah diberikan treatment. Jadi bukan hanya kasih soal aja lagi misalnya. Memang kalau di bawah KKM iya dia dapat remedial itu sudah betul pernyataannya Bu. Tapi yang pas pengayaan itu kalau pengayaan ketika dia sudah mencapai KKM dan temannya ada remedial, maka temannya menjalani remedial pengayaan jadi nggak nganggur gitu loh Bu, dikasih bonus pendalaman materi. Tapi oh ya materinya Bu, udah yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti iya itu. ya. Ibu lupa ya. Pertanyaan dari saya serahkan Ibu kepada Ibu Desi untuk melaksanakan sesi tanya jawab di aspek profesional. Silakan Ibu Desi, saya mau stop share dulu. Terima kasih banyak Bu Dwi. Bu Herina, langsung saja ya Bu. Ya Bu. Ya Bu, tolong jelaskan Bu pendekatan yang Ibu gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa Bu dalam proses pembelajaran PAI Bu. Maksudnya pendalaman Bu. Ibu jelaskan pendekatan nih yang Ibu gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Eh, Baik, saya coba akan menjawab pertanyaan dari Bu Siti. Pendekatan yang saya lakukan waktu pembelajaran, yang pertama sekali siswa diberi semangat, tidak ada yang ngantuk atau semangat, penandanya menerima, sepertinya baru eh, mulai dengan materi pembelajaran. Misalnya menjelaskan kompetisi dalam kebaikan seperti berlomba-lomba dalam beribadah, melaksanakan sholat, terus berlomba-lomba dalam bersedekah, terus menjelaskan lagi materi berikutnya masalah ke etos kerja supaya memberi motivasi
siswa untuk bersemangat bekerja. Contoh kepada siswa semangat membuat tugas, diskusi. Itu, Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya. itu untuk Pertanyaan selanjutnya ya, Bu. ya Bu. Oke, bagaimana ini Ibu memastikan bahwa pengembangan profesi Ibu ini sejalan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan zaman, Bu? Saya Eh, ulang, Ibu, bagaimana Ibu memastikan bahwa Bu, pengembangan profesi Ibu ya sebagai guru ya, Bu ya, sejalan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan ya. zaman? Eh, Ya, kalau menurut saya setuju karena profesi guru itu sudah mulai menuntut eh, ke arah eh, abad 21, yaitu menggunakan internet dan tidak terpaku kepada ceramah dan mengajar menggunakan metode PBL, PJBL kepada siswa dan memotivasi siswa supaya siswa bisa berpikir kritis. Dan itu sudah termasuk memajukan eh, abad 21, maksudnya profesi guru. Itu tidak dengar, Bu. Suara Bu Desi tidak dengar. Oh, maaf, maaf, Bu, masih di mute. Bu Herlina, silakan diambil lagi Al-Qur'annya. Ya, Bu. Tadi Ibu membaca surat Al-Baqarah ayat 10 ya, Bu ya. Iya, ayat 10 dengan 12 tadi, Bu. Oke. Saya mau Ibu menjelaskan hukum bacaan tajwid pada ayat 10 saja, Bu. Satu ayat saja, Bu. Eh, Ayat 10 saja, Bu. Ya, Bu, ayat 10 saja. Eh, Mat jaiz munfasil itu dun. Berikutnya untuk mat jaiz jelas jalannya. Ayatnya Itu disebutkan, Bu. Ayatnya kemudian hukum bacaannya apa? oh ya. Saya temui di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 10 itu, itu fa setelah eh, dun dun fa faza berarti itu mat jaiz muntasil. Berarti dun ketemu dengan fa. Berikutnya eh, alimun lima itu iklab mat wajib mutasil. Berikutnya bihim maro it- ma ma ketemu ma dengan mim tasdid itu termasuk gunah idgham mimi idgham gunah dengan itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Herlina.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah di sekolah Ibu sudah melaksanakan sholat berjamaah, Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Setiap pembelajaran dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu rutin melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu pun giliran berlokal. Kelas 10, 11, 12 berarti satu lokal, maksudnya tiga lokal, sekali tiga lokal. Terus dikondisikan oleh guru yang mengajar di waktu pas jadwal sholat tersebut. Oke, Bu. Pengertian sholat itu apa ya, Bu ya? Eh, Mengerjakan eh, perintah Allah seperti melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Secara istilah, Bu, apa, Bu, itu sholat, Bu? Mendirikan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pengertiannya yang saya tanya, Bu. Pengertian sholat itu apa? Pengertian sholat yaitu mendirikan sholat, mengerjakan perintah Allah. Ya, Bu. Rukun sholat itu ada berapa ya, Bu ya? eh Ya, yang pertama sekali niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, berikutnya membaca Al-Fatihah, ruku, tumaninah saat ruku, iktidal, berikutnya tumaninah saat iktidal, sujud 2 kali pada setiap rakaat, tumaninah saat sujud, duduk pada tahiyat akhir, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, Terakhir adalah apa, Bu? salam. Tertib ya, Bu ya. Yang terakhir ya, Bu. Tertib. Oh, tetep. Iya. Iya, grogi, Bu. Dari tertib, Bu. Grogi tadi, Bu. Iya, Bu, nggak usah grogi. Tertib itu apa ya, Bu ya? Tertib itu sesuai urutan. Oke, Tertib. benar ya, Bu ya. Tadi sudah benar. Rukun sholat yang Ibu sebutkan tadi sudah benar. Oke, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ibu pernah mendengar istilah bayi tabung, Bu? Pernah, Bu. Bagaimana ya, Bu ya, hukum bayi tabung dalam ilmu fikih ya, Bu ya? Eh, Ya, saya coba jawab, Bu ya. Kalau menurut ilmu fikih atau ajaran Islam itu kalau misalnya eh, sel telur dan sperma suami istri yang sah itu dibolehkan. Tapi kalau suami istri yang tidak suami istri yang sah, berarti tidak boleh, diharamkan. Itu menurut saya, Bu. Ya, benar sekali ya, Bu ya. Bayi tabung menurut ilmu fikih itu diperbolehkan asal menggunakan sperma dari suaminya, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu Herlina. Alhamdulillah sudah selesai ujian komprehensifnya. Saya persilahkan ke Pak Reza.